Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini sangat tepat kita mengambil satu ayat Al-Quran yang sering kita dengar di ceramah-ceramah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya lebih kurang, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang ini kita sampaikan hari ini makna dari sebuah puasa. Puasa itu memang pada hakikatnya menahan lapar dan menahan haus. Namun di balik itu kalau kita dalam bekerja bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan hawa nafsu dari godaan yang lain. Kalau di kantor kita yakin godaan-godaan itu sudah terlewati dengan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tidak ada godaan-godaan mengambil hak yang bukan hak kita. Karena di sini kita ada pelayanan, kita melayani orang-orang yang berkepentingan dengan kita, bersama orang-orang yang berurusan dengan pendidikan. Ada kepala sekolahnya, ada pengawasnya, ada guru, pendidik, wali murid, malah kadang-kadang anak-anak juga kita urus di kantor ini. Maka kantor ini kita nanti akan menulis di belakang itu ikhtiar bersama mencegah kebodohan. Jadi ikhtiar kita di sini adalah mencegah kebodohan untuk generasi-generasi biru. Di generasi biru ke depan sangat bergantung pada pelayanan kita. Kalau kita melayani dengan baik, pasti pendidikan biru itu akan lebih baik. Ketika hari ini kita melayani mereka dengan baik, pendidikan akan baik, maka ada siklus yang akan terus berputar di dunia itu terus akan membaik. Karena pelayanan yang kita berikan hari ini berefek pada hari esok dan seterusnya sampai kita sudah tidak ada lagi. Itu terus akan bergulir, akan berputar bagaikan roda. Tapi bila hari ini kita tidak memberi pelayanan yang baik kepada orang, juga akan berefek kepada kita dan berefek pada pelayanan berikutnya, pelayanan pada generasi-generasi berikutnya. Karena mereka adalah mencontohi kita sebagai teladannya, maka kita memberi teladan. Kita juga sering mengingatkan teman-teman di kantor ini, apa teladan yang harus kita berikan di kantor ini. Ketika ada tamu yang datang, siapapun dia, sapa, tegur dengan santun, dan tidak ada satu tamu pun yang tidak terlayani. Jadi kantor ini tidak ada pembagian job description yang meluas, tapi ada yang khusus, memang ada job description-nya. Tapi secara keseluruhan job description kita adalah melayani siapapun yang datang ke kantor ini. Sapa mereka, tanya apa yang bisa dibantu, mau bertemu dengan siapa, apa kepentingannya. Kalau memang orang yang berurusan dengan tamu kita belum hadir, kita layani. Kita layani mungkin bukan kita yang menyelesaikan administrasinya, tapi kita layani. Silakan duduk Bu, silakan duduk Bapak, menunggu sebentar, mungkin Ibu itu sebentar lagi akan datang. Kita coba hubungi bahwa ada tamu yang perlu dengan si fulan. Ini adalah pelayanan-pelayanan yang harus kita berikan. Inilah makna dari hakikat puasa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan diri dari nafsu. Karena nafsu itu ada di otak kita. Otak inilah yang memproduksi nafsu-nafsu pada kita. Sementara tangan kita adalah memproduksi produk-produk hasil. Hasilnya adalah hasil kerja kita. Menyelesaikan surat, menyelesaikan administrasi. Ini tangan kita. Kemudian untuk ada kebaikan-kebaikan juga menghadirkan hati. Bagaimana kita menghadirkan hati kepada orang dengan penuh senyuman, dengan sapaan, itu adalah hati. Hati ini cermin akhlak. Kalau otak ini cermin dari nafsu.
rotangan ini cermin dari kekuatan kesombongan. Jadi harus kita hadirkan hati agar kita terkontrol dari hawa nafsu, dari kesombongan, dari keangkuhan. Adalah hati yang mengontrol. Seperti bulan ini menjadi momentum kepada kita, bagaimana kita menghadirkan hati dalam pelayanan untuk mencegah kebodohan ada di kita. Alhamdulillah teman-teman, hari ini yang kemarin itu sudah kita berpikir seakan-akan kita tidak ada harapan lagi untuk dibayar gaji oleh pemerintah Aceh. Dengan takdir Allah, mungkin berkah puasa, pemerintah Aceh sudah mengeluarkan SK kepada teman-teman semuanya hari ini, baik yang sudah lulus P3K maupun yang belum lulus P3K. Alhamdulillah rezeki sudah datang di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh berkah ini. Makanya kita perlu bersyukur. Bersyukur itu bukan berterima kasih kepada orang-orang lain, tapi berterima kasih kepada Allah. Melaksanakan ibadah yang disebutnya, apalagi bulan ini adalah bulan yang dilipatkan ganda. Satu kebaikan akan dilipatkan 27 kebaikan yang lain. Nah Allah, ayo kita memproduksi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Tidur sebentar mungkin lebih bagus, atau kita anjurkan malam itu tidur lebih cepat. Selesai sholat tarawih mungkin duduk sebentar, silakan istirahat, karena jam 5 itu kita sudah harus bangun. Apalagi yang perempuan ini mungkin setengah 5 sudah harus bangun untuk menyiapkan sahur kepada keluarganya. Kemudian setelah sahur itu jangan tidur lagi. Kalau setelah sahur tidur, kita tidak akan bangun untuk sholat subuh dan pasti akan telat ke kantor. Setelah sahur jangan tidur lagi, ayo mau relax, mau apa, mau terserah di rumah atau keluar dari rumah. Setelah azan tidak ada aktivitas kecil, bisa jadi biasakan sebelum sholat itu mandi terus. Kalau kita sudah mandi tidak akan tidur. Jadi nanti istirahat siang, manfaatkan waktu yang singkat itu, mungkin istirahat sebentar, tidur sebentar sambil duduk, rebah badan sebentar di siang hari, silakan. Karena kita pulang lebih cepat. Ketika pulang lebih cepat, bukan juga untuk istirahat, pasti di rumah itu lebih banyak lagi aktivitas. Apalagi yang perempuan ini menyiapkan segala macam bekal untuk buka puasa. Yang paling penting hari ini hanya kalau bersyukur kepada Allah bahwa rezeki sudah datang. Kalau tidak bersyukur, wajib syakartu beralidannakum. Siapa saja yang bersyukur, rezeki itu akan ditambah. Dan siapa yang kufur, rezeki itu akan diambil oleh Allah. Kufur itu ketika Allah memberikan rezeki, ada SK untuk bekerja di sini, tapi kita kufur. Kufur itu tidak mau bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Namanya kufur, mengingkari kehendak, itu kufur. Mudah-mudahan ini orang-orang roh yang benar. Jadi silakan manfaatkan waktu, coba bekerja dengan baik. Kita di sini sama dengan dulu-dulunya, kita tidak pernah menunggu apapun, tapi kita berharap semua tugas yang diberikan itu terselesaikan dengan baik. Jaga kedisiplinan, karena hari ini thing itu menentukan kinerja kita. Silakan dilaksanakan. Walaupun ada kekurangan di sana sini, ayo sama-sama kita memperbaiki kekurangan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.